Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah sampai pada pertengahan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan juga bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran. Sahabat, kita mengenal peristiwa diturunkannya Al-Quran ini dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yakni diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Nah, kemudian Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat, pada tanggal 17 Ramadan ini diperingati oleh mayoritas umat muslim sebagai Nuzulul Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memaknai momentum Nuzulul Quran ini dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di dalam kehidupan, terutama pada bulan yang disebut sebagai Syahrul Quran ini. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, yakni mengimani Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, sebagaimana telah Allah informasikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah telah menurunkan Al-Quran hudalin nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatil minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, sahabat, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Hudalinnas, petunjuk bagi kehidupan kita, ya. Petunjuk bagi manusia, pedoman hidupnya manusia. Ya, tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, yang paling utama, yang paling pertama adalah kewajiban untuk mengimani Al-Quran. Kemudian kewajiban yang kedua yakni membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para penganutnya atau para pembacanya. Nah, sahabat, yang ketiga yakni mentadaburi Al-Quran atau merenungkan Al-Quran agar kita mengetahui maksud untuk bisa mengambil pelajaran dan juga mengambil petunjuk dari Al-Quran. Selain daripada itu, kita juga perlu menghafal Al-Quran. Karena, kenapa? Sebab Al-Quran lah ayat yang kita baca ketika sholat. Ya, surat Al-Fatihah, kemudian surat setelahnya. Maka hendaknya kita dapat menghafal ayat demi ayat dari Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kelima, sahabat, yakni mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Apa-apa yang diperintahkan
di dalam Al-Quran kita laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran kita tinggalkan. Singkat kata adalah Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup tadi, hudalin nas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang keenam, kewajiban kita yang keenam terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Setelah itu sahabat, kewajiban kita yang selanjutnya terhadap Al-Qur'an adalah memperjuangkan dan membela Al-Qur'an. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tetap tegak dalam kehidupan. Dan juga membela Al-Quran jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada dasarnya, pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan dari kita. Tapi dengan membela Al-Quran, maka Allah akan membela dan juga menolong kita. Sebagaimana firman Allah, in tansurukumullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Baik sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita mengamalkan Al-Qur'an secara pribadi, tapi juga kiranya kita perlu menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup tadi, pedoman hidupnya manusia. Dan Allah menghendaki kita untuk mempelajari Islam secara kafah, keseluruhan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan nuzul Quran. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.